واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan. Semoga keberkahan selalu menyelimuti kehidupan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita disowani sama saudara kita, yakni Akhi Aziz Wibowo. Beliau mengikuti kajian taklim MT Al Muhajirin, juga beliau kemudian aktif dalam pembinaan intens yang dilakukan oleh MT Al Muhajirin. Mungkin kita nanti akan bertanya terkait pengalaman beliau selama mengikuti MT Al Muhajirin, juga mungkin bisa kita mengenal lebih dalam apa aktivitas beliau, pekerjaan beliau mungkin, atau keluarga beliau dan putra-putrinya beliau mungkin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Aziz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Ya kalau nggak sehat nggak bisa sowan ke sini ya. Ya, masya Allah. Mas Aziz, apa pekerjaan sekarang ini Mas Aziz? Aktivitas sekarang untuk maisha atau penghasilan? Aktivitas jual beli ikan. Jual beli ikan Ya, sekarang ya. di TPI. Oh, di TPI, tempat pelelangan ikan. Iya. Oh, itu. Jadi Mas Aziz ini sobat MT Al Muhajirin, aktivitasnya selama ini melakukan aktivitas jual beli ikan. Makanya gemuk badannya karena jual beli ikan terus, nutrisinya tercukupi, proteinnya terlengkapi. Alhamdulillah. Sudah berapa lama untuk jual beli ikan ini Mas Aziz? Dari tahun 2012 kalau 2012, sekarang 2024, sekitar 12 tahun. 12 tahun melakukan wirausaha terkait jual beli ikan. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan rezeki yang barokah pada Allah SWT untuk mencukupi keluarga kita, Mas Aziz. Juga Mas Aziz ini, sobat MT Al Muhajirin, aktif di dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh MT Al Muhajirin, baik itu kajian dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sa'buni, ataupun juga kajian-kajian terkait bahasa Arab, atau juga kajian-kajian terkait sakofah. Beliau juga sering mengikuti dan bisa dikatakan intens. Oleh karenanya kita mungkin perlu bertanya kepada beliau apa-apa saja kemudian yang didapat di dalam MT Al Muhajirin, pengalaman beliau selama ini mengikuti kajian-kajian rutin yang diadakan oleh MT Al Muhajirin. Mas Aziz, apa saja yang jenengan dapatkan ketika sekarang mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh MT Al Muhajirin Laren Lamongan? banyak sekali Ustaz. Iya. Yang saya dapatkan, yang saya nggak tahu, misalkan syariat Islam yang sering saya langgar itu banyak sekali itu. Nah, contoh-contohnya apa itu? Yang semula nggak tahu, gara-gara ikut kajian ini menjadi tahu. Contoh-contoh. Contoh sederhana kayak apa itu? Misalkan riba gitu kan. Oh, Saya kan iya. bisa lebih jauh mengenali riba seperti apa gitu. Iya. Ya, alhamdulillah memang MT Al Muhajirin ini konsen terhadap penyadaran umat. Akhina Aziz, kita akan menyampaikan yang mana sesuai dengan syariat Allah SWT. Kita nggak ingin menyembunyikan. Memang kita banyak dari kalangan muda dari MT Al Muhajirin Laren Lamongan ini sama-sama belajar sebenarnya. Kita belajar, semua juga butuh belajar. Sebab adinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Terkait dengan riba, selama ini berarti Mas Aziz ini nggak mengerti ya transaksi-transaksi yang kita sering lakukan itu riba. Ya, kurang paham. Kurang paham. Karena memang gini Mas Aziz, sekarang kita hidup itu dalam sistem kapitalisme. Maka sistem kapitalisme itu pijakan yang paling fundamental itu adalah ribawi, berbasis ribawi. Dari orientasi kapitalisme itu memang berpijak pada ribawi. Artinya apa? Pinjaman-pinjaman yang memang tidak sesuai dengan syariat Allah itu nanti pasti akan berkonsekuensi terhadap riba. Karena kapitalisme itu adalah penyangganya adalah riba.
Salah satu di antaranya adalah riba. Oleh karenanya kita sering ya menyampaikan kepada jamaah kita, teman-teman yang ikut kajian aktif di MT Al Muhajirin, kita bahwasanya menginginkan satu keberkahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kemudian teman-teman, saudara-saudara kita sama muslim tidak memahami, tidak mengetahui. Sebab juga apa yang mengetahui kemudian tidak menyampaikan pun nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita terus akan belajar dan memahami terkait dengan syariat Islam. Apalagi dalam sistem ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ini. Maka dari itu, kita tetap intens dengan dakwah dan menyampaikan kepada umat. Mas Haji sekarang memiliki putra berapa? Dua. Ya. Alhamdulillah, dua. Dengan sekarang bekerja, mohon maaf, istri juga bekerja. Istri juga bekerja. Mas Haji bekerja, istri juga bekerja, memiliki anak dua. Ya. Anak dua yang dewasa itu umur berapa tahun? Dewasa umur 8 tahun. 8 tahun. Kira-kira sekarang kelas 1. 2. Kelas 2 ya, Ya. kelas 2 SD. Yang kecil? Yang kecil baru 2 bulan kurang. Oh, baru 2 bulan. Alhamdulillah punya adik ya. Jadi Mas Aziz memiliki 2 putra ini, sobat MT Al Muhajirin, dan beliau bekerja juga, istrinya kemudian bekerja. Terus bagaimana kemudian ketika merawat anak kalau dua-duanya itu bekerja, atau dibawa atau gantian nantinya? Pagi setelah sholat subuh saya antarkan ke neneknya. Oh, Terus saya kan biasanya kan jam 10 pulang. jam Itu 10. saya ambil anak saya. Oh, jam 10 sudah selesai bekerja. Sudah selesai teman. bekerja. Alhamdulillah, luar biasa. Ini menjelang subuh, setelah subuh sampai jam 10 pagi sudah mendapatkan rezeki. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan biaya kehidupan gimana? Kan kalau 2 orang yang bekerja dan memiliki anak 2 yang kemudian dia itu masih kecil-kecil, apakah tercukupi ataukah masih kurang ataukah gimana ini, Mas? Masih kurang. Masih kurang ya. Masalah memang ketika kemudian kita berkaca terhadap sistem ekonomi kapitalis sekarang ini, Mas. Adapun kita sudah bekerja, istri kemudian bekerja, kalau diakumulasikan dengan pengeluaran, maka ini sama sekali kita itu tidak mendapat jaminan. Bayangkan sekarang ya, sekarang dalam sistem kapitalis ini ada namanya asuransi. Ke depan ini ada kewajiban diasuransikan bagi kendaraan bermotor. Ini sangat-sangat memberatkan sebenarnya bagi rakyat, bagi umat. Sebab apa? Di dalam pandangan syariat Islam, asuransi ini juga kemudian masih memerlukan detailing apa jenis asuransi yang digunakan. Kalau asuransi yang dimaksudkan dalam sistem kapitalis jelas haram. Sebab jaminan yang disampaikan dalam sistem kapitalis ini banyak memiliki faktor-faktor terkait keharamannya. Nah, ini dipaksakan oleh kita, rakyat. Atau kemudian kita tabungan sekarang ya, tapera itu. Tapera itu kan memang memiliki konsekuensi pemangkasan yang betul-betul dipangkas itu terkait dengan gaji ASN. Nah, ini juga kita lihat faktanya dulu, fahmul waqi'nya itu gimana, apa menyelisih syariah atau tidak gitu. Makanya kita berilmu itu didahulukan daripada kita kemudian beramal. Sama seperti asuransi yang ada sekarang ini, banyak orang yang kemudian mengasuransikan atau kemudian riba tadi itu, ya kan? Bayangkan kita sekarang hampir di akhir-akhir zaman ini, kata Rasulullah, umatku ini hampir tidak ada yang nggak kena riba, minimal kena debu-debunya. Sementara riba ini luar biasa dahsyatnya, melakukan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu kan di dalam kitab Nidamul Iqtisadi fil Islam, di antara salah satunya karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, terkait dengan cara-cara yang terlarang dalam mengembangkan harta. Di antara itu ada perjudian, ada riba, ada ghaban, ada tadlis, ada taksir, ada ihtikar.
Nah, di antara riba itu dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwasanya riba itu yang paling mudah untuk kita pahami terkait dengan penjelasan beliau untuk mendeteksi. Makanya kan panjenengan tadi sulit untuk membedakan ini riba atau enggak. Nah, kita ini butuh kan, sementara ada kompensasi bunganya, ini riba atau enggak, ya kan? Ulama seluruhnya sepakat bahwasanya riba itu haram. Cuma masalahnya kadang kita mau pinjam uang ke orang dengan kompensasi bunga itu riba enggak gitu. Nah, ini yang menjadi debatable dan kita dudukkan di sini. Yang namanya riba itu adalah memberikan suatu kompensasi atau tambahan dalam hal hutang piutang. Ini yang namanya nanti riba qard namanya. Jadi macam-macam riba itu ada juga riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, riba nasiah. Nanti macam-macam itu akan kita pelajari nanti insya Allah. Makanya saya berharap antum bisa intens nanti ikut pengajian di MT Al-Muhajirin. Kita akan bahas itu. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendeteksian yang paling mudah itu adalah al-gharamu bil ghanami. Suatu keuntungan itu atau suatu kerugian itu bersama dengan keuntungan. Kalau itu transaksi yang sah. Sementara dalam riba itu tidak ada yang dirugikan bagi peminjam. Yang untuk meminjamkan itu nggak ada, pasti rugi bagi peminjam, yang meminjamin pasti untung. Sama kayak judi online itu kan, judi online itu bandar itu nggak berharap atau nggak kecewa ketika pemainnya itu menang banyak, dia nggak rugi, yang dia rugi ditinggal sama pemain. Kalau nggak ada orang judi online maka dia rugi. Kenapa? Bandar itu sudah menentukan kemenangannya, dia pasti menang, nggak mungkin kalah. Berarti sama kayak riba. Ya, ini berbeda. Makanya di dalam kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan itu cara-cara yang terlarang dalam pengembangan harta. Salah satunya kan yang pertama judi. Nah, yang kita bahas ini riba. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas semua. Jadi judi itu bandar nggak mungkin kalah. Judi itu ketika pemain judinya menang, bandar itu nggak kecewa, bandar itu nggak merasa oh aku kalah gitu, nggak mungkin. Karena apa? Karena memang diadakannya judi, bandar itu pasti menang. Maka inilah yang diharamkan oleh Allah terkait bagaimana sebab-sebab kepemilikan atau pengembangan harta yang dimiliki bagi kaum muslimin. Maka ini nggak boleh. Tapi dalam sistem kapitalis ini dibolehkan. Ini dibolehkan dalam sistem kapitalis seperti sekarang ini dibolehkan. Nah, menarik juga terkait dengan ini ya, terkait dengan asuransi. Kita capek-capek membeli kendaraan untuk aktivitas kita bekerja, ya kan? Kita nggak punya kendaraan nggak mungkin bisa bekerja. Artinya kendaraan itu menjadi hajatul asasiyah, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kita. Yang bukan lagi kamalia, karena kalau nggak punya kendaraan kita nggak bisa bekerja, ya kan? Kayak jenengan sama jualan ikan, nggak punya kendaraan ya nggak mungkin bisa kerja, kan gitu. Tapi itu nanti ini sedang mau didilkan, nanti diwajibkan untuk kemudian diasuransikan seluruh kendaraan bermotor. Nah, ini jelas memberatkan rakyat. Dari sisi fakta wakil juga memberatkan rakyat. Dari sisi fakta pelanggaran hukum syara juga banyak yang melanggar hukum syara. Contoh, ketika akotnya terkait dengan mencari keuntungan, kan gitu kan? Asuransi itu nggak mungkin rugi. Asuransi itu nggak mungkin rugi. Pasti dia untung. Kalau rugi nggak mungkin dia bisa membiayai pegawainya, kan gitu kan? Nah, asuransi dalam hal ini adalah pasti dia mencari keuntungan. Dan yang dirugikan siapa? Nasabah. Nasabah pasti. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Ini akotnya, jadi akotnya tidak jelas atau goror. Nah ya. Terus berikutnya yang kedua, jika kemudian nasabah itu nggak memiliki klaim atau dia tidak mendapatkan suatu kompensasi yang kemudian dia tabungkan atau dia bayar, dan nanti dikasihkan ke ahli waris, nominalnya lebih daripada yang dia bayarkan dari nasabah itu, maka
Ini termasuk kemudian riba, ya kan? Jadi riba fadl namanya. Kalau kita bicara terkait pengeluaran nasabah ke asuransi itu jauh lebih kecil nominalnya dibanding asuransi kemudian membayarnya ketika ada terjadi sesuatu hal, terjadi accident atau musibah atau resiko dan seterusnya. Ini dia termasuk daripada riba, nantinya masuk kepada riba. Juga sebaliknya, ketika nanti kemudian peserta asuransi, ya kan, tidak mendapati suatu insiden ataupun resiko yang lain, lancar-lancar saja, dan kemudian si pihak asuransi tidak segera membayarkan, maka hakikatnya kan ini hutang piutang, ya kan. Lagi-lagi doror ini yang kemudian tercipta dengan transaksi-transaksi yang tidak jelas atau goror. Ini justru menimbulkan suatu masalah baru nanti. Tapi itulah pondasi-pondasi tahapan daripada sistem ekonomi kapitalis. Dan kita memang harus belajar sistem ini, sebab Islam itu tidak hanya mengajarkan suatu ibadah saja, tapi ada nidamul iktisadi fil Islam. Ada juga mengajarkan kemudian nidamul ijtima'i fil Islam. Banyak sekali. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah kusempurnakan. Agama Islam itu sempurna, mengatur seluruh aspek. Oleh karenanya ini saya sangat bersyukur sekali ketika panjenengan datang sowan ke MT Al Muhajirin dan bersedia untuk kemudian dididik atau saling memberikan masukan, saling menguatkan, karena memang tujuan MT Al Muhajirin itu adalah hanya sebagai perantara. Apa yang kita tahu kita sampaikan ke umat, apa yang kemudian kekurangan kita, insya Allah kita akan berusaha melengkapi dan saling melengkapi. Itu tujuan daripada dibentuknya MT Al Muhajirin Laren Lamongan ini. Nah, untuk itu Mas Ajis, ketika kita berbicara terkait riba saja, luar biasa Allah SWT itu mengancam kita, diminta untuk meninggalkan riba. Jika kita tidak, maka kita akan diperangi oleh Allah SWT. Bisa kita lihat, tidak ada satupun contoh orang yang bergelimangan dengan riba, ya kan, itu kemudian dia tenang hidupnya dan dia semakin berkembang. Tidak ada. Semua akan hancur di akhirnya. Semua akan hancur di akhirnya. Maka oleh karenanya kita, daripada kita hancur di akhirat juga nanti, lebih baik kita selesaikan di dunia dengan apa yang kita miliki. Kita selesaikan riba itu. Kita lunasi semua itu. Pokok-pokoknya, karena itu adalah qard atau hutang piutang, kita wajib menyelesaikan itu. Tapi ribanya enggak usah. Nah, alhamdulillah kita tidak mengambil riba itu. Cuma ini sebagai satu pengetahuan buat kita semua dan kita sampaikan ke umat. Sekarang ini Masya Allah luar biasa banyak kasus-kasus terjadi, Sobat MT Al Muhajirin, terkait orang yang kemudian stres gantung diri karena pinjaman online. Judi online belum selesai, pinjol juga. Luar biasa. Ini karena apa? Memahami suatu perputaran terkait sistem ekonomi kapitalis itu kaum muslimin belum mampu memecahkan kelemahannya di mana. Dan ini MT Al Muhajirin ingin menjadi salah satu wasilah untuk bisa mendudukkan bagaimana sistem ekonomi dalam Islam. Nah, yang terakhir mungkin Mas Ajis bisa menyampaikan harapan-harapan atau pesan-pesan untuk MT Al Muhajirin, mungkin bisa koreksi juga bisa, kedepannya harus gimana kita, silakan. Saya harapannya semoga bisa istiqomah terus di MT Al Muhajirin ini. Karena Amin. banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Gitu ya. Alhamdulillah. Untuk mungkin kritik, saran buat MT Al Muhajirin, silakan. Kalau kritik saat ini kayaknya belum ada. Jadi kita memang harus berbenah. Kita menerima kritik, kita tidak anti kritik, ya kan? Siapa baik pemirsa MT Al Muhajirin, kalau ada masukan silakan ditulis di kolom komentar. Juga kemudian jika ada pertanyaan mungkin bisa
tulis di kolom komentar, mungkin bisa kita bantu menjawab dan kita cari kebenaran bersama-sama. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pemirsa MT Al Muhajirin. Terima kasih atas kunjungannya. Kita tutup dengan ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.